Ilham akan menjelaskan implementasi kurikulum darurat COVID-19. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kurikulum darurat COVID-19. Kurikulum darurat COVID-19 adalah kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik untuk memudahkan proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kurikulum ini merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional atau kurikulum K13, seperti penyederhanaan kompetensi dasar selama proses pembelajaran. Penyederhanaan kurikulum ini mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik, sehingga memberikan kemudahan baik dari guru dan peserta didik, serta guru dan peserta didik hanya fokus kepada kompetensi dasar esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Tujuan adanya kurikulum ini adanya untuk memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk menentukan kurikulum dengan kebutuhan dari peserta didik dan memberikan alternatif bagi pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh ini banyak hambatan dan kesulitan yang dialami baik dari guru, peserta didik, dan orang tua pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi kurikulum darurat COVID-19. Salah satu yang membedakan dari kurikulum ini ialah pelaksanaan dan penerapannya. Adapun pelaksanaan dan penerapan dari kurikulum darurat COVID-19, yang pertama yaitu dilaksanakan dari satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, sampai SMA yang berada di wilayah kondisi khusus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kurikulum pada kondisi khusus ini berlaku pada saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, capaian kompetensi kurikulum ini memberikan manfaat dan makna bagi peserta didik. Yang keempat, satuan pendidikan dalam kondisi khusus bisa memilih menggunakan kurikulum ini dalam proses pembelajaran atau tetap mengacu pada kurikulum nasional atau kurikulum K13. Yang kelima, satuan pendidikan dapat melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Yang keenam, tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Yang ketujuh, pembelajaran kondisi khusus dilaksanakan dengan prinsip aktif, relasi sehat antara guru dan peserta didik, inklusif, menyenangkan, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran diawali dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah pengukuran aspek psikologi dan kondisi emosional peserta didik, seperti kesejahteraan psikologi, sosial emosi, kesenangan pada saat pembelajaran, serta kondisi keluarga peserta didik. Tujuannya agar bisa mengidentifikasi kelemahan dan kemampuan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik tersebut. Yang terakhir yaitu dampak implementasi kurikulum darurat COVID-19. Dampak dari kurikulum implementasi kurikulum COVID-19 ini itu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu kurikulum darurat ini menyederhanakan kompetensi dasar dan standar pencapaian dengan tetap mengacu kurikulum K13. Yang kedua, kurikulum ini menyediakan modul untuk pembelajaran spesifik sehingga memudahkan peserta didik untuk belajar. Modul ini merupakan panduan bagi guru dan orang tua sehingga bisa mendampingi anaknya belajar di rumah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kurikulum yang dapat diharapkan untuk bisa membantu program pembelajaran jarak jauh, ternyata ini akan menimbulkan kebingungan bagi guru. Penyebabnya adalah karena pihak sekolah diberikan kebebasan memilih untuk menjalankan kurikulum pendidikan pada masa pandemi COVID-19, sehingga guru sulit untuk melakukan atau mengimplementasi kurikulum tersebut. Itulah penjelasan implementasi kurikulum COVID-19 dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan di sekolah ini kan pembelajaran jarak jauh itu sudah diterapkan di sekolah ini. Kalau misalnya saya kasih lihat ada yang tidak punya HP Android, kami laksanakan dengan pembelajaran luring tatap muka. Itu dibagi per kelompok. Dalam satu kelas itu ada 28 orang, maka dibagi per kelompok itu ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Karena kan diturun, belum langsung tatap muka dengan siswa. Tapi ada hal-hal yang kelihatan ulangan harian, itu kan misalkan dengan pembelajaran daring melalui WA, tugas. Apa hambatan atau kesulitan yang Nah, kalau kesulitan itu artinya tetap ada. Pertama, kalau secara daring itu kadang-kadangnya siswa tidak punya data, pusat data. Jadi itu kendala. Misalnya hari ini yang terbuka ulangan harian dan dikumpul pada saat 3 jam ke depan selesai, kemudian dikumpul ulangan harian hasilnya. Tapi pada saat itu anak-anak, Bu, kami belum ada pusat data, makanya diberikan waktu lagi sampai malam atau sampai kadang-kadang orang tuanya nanti pulang, nanti kembali dari kerja orang tuanya, hari itu mereka melaksanakan ulangan itu seperti ulangan atau tugas-tugas yang lain yang diberikan secara daring. Iya, kalau misalnya ada secara daring, tugas-tugasnya bisa daring, itu kalau mana yang tepat waktunya, mereka tepat mengerjakan tugas di tepat waktu, itu berarti yang mereka pasti lebih dari yang tidak tepat waktu, yang sudah lebih dari 2 jam, itu mungkin itu perbedaan. Tapi melihat juga hasil mereka laksanakan itu tugas-tugas apakah hasilnya benar atau tidak juga kita melihat di situ. Tapi yang membedakan itu kalau hasilnya benar, isinya berapa orang benar itu waktunya dilihat, waktu menyampaikan hasilnya itu. Seperti tadi saya sampaikan tadi bahwa kami guru-guru di sini mana yang tidak dirasa belum begitu mampu, kami datangi secara luring didampingi terus menerus anak atau kelompok yang itu didampingi sampai mereka bisa paham apa yang saya sampaikan. Namanya siapa? Rizkana Parah. Kelas berapa? 4. Kan dalam masa pandemi ini proses pembelajarannya dilakukan di rumah. Nah, bagaimana cara Fana belajar di rumah? Online menggunakan HP. Kesulitan apa yang Fana rasakan pada saat belajar di rumah? Kesulitan Fana belajar di rumah seperti apa? Tidak mengerti, apalagi pelajaran matematika. Oh, pelajaran matematika karena menghitung ya. Iya, Media apa yang Fana gunakan saat belajar di rumah? HP. Menggunakan HP. Iya, Satu lagi pertanyaannya, Fana lebih suka belajar di rumah atau belajar di sekolah? di sekolah. Karena Banyak teman-teman. itu dengan siapa namanya? Nama saya Indah. Baik, langsung saja pertanyaan pertama, Ibu. Bagaimana menurut Ibu proses pembelajaran di rumah? Di rumah, maksudnya selama pandemi ini. Ya, jadi selama pandemi ini memang dari guru di sekolah disampaikan bahwa
anak-anak disuruh metode pembelajarannya lewat online gitu. Apa hambatan ibu dalam menghadapi anak ibu dalam proses pembelajaran? Kesulitan yang ibu hadapi? Ya paling itu yang paling sering itu jaringan, atau kadang-kadang kita ada lupa cek itu kuota habis, jadi kadang anak tidak sempat mengikuti beberapa kelas. Menurut ibu, apakah efektif pembelajaran di rumah ini pada masa pandemi? Kebetulan karena saya pekerjaan juga adalah dari orang pendidikan, jadi memang ada pasti tidak sama kalau dengan pembelajaran langsung di rumah di kelas. Kalau di rumah pasti kendalanya anak-anak akan sulit memahami dari yang dipaparkan gurunya, terutama biasanya kalau ketika saya mendampingi Fana itu kalau pelajaran aritmatika, hitung-hitungan itu dia pasti harus ada bantuan dari saya selaku orang tua untuk membantu anak untuk mengerti tentang pelajaran tersebut. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara ibu untuk mendampingi Fana dalam proses pembelajaran? Jadi kalau kami sebagai orang tua yang juga sebenarnya punya kesibukan juga bekerja, harus pandai-pandai membagi waktu. Jadi kami biasa mengatur jadwal kerja, membagi jadwal kerja dengan jadwal untuk mendampingi anak